Hai, temenin aku yuk bikin oil blend sendiri. Oil blend bikin sendiri. Bisa buat apa? Bisa buat diffuse, bisa nanti kalian bikin racikan dicampur dengan carrier oil atau dengan fisik itu carrier oilnya yang living. Nah, aku mau bikin oil blend untuk tidur. Ini sebenarnya pengganti stress away menurutku ya. Menurutku ini pengganti stress away karena kenapa? Aku sama anakku tipe yang bisa nahan ngantuk, dan ini juga bisa nenangin pikiran aku yang kalau jam tidur pikiranku malah suka aktif. Aktifnya kayak gimana? Contohnya lagi udah di kasur, otakku masih aja tetap mikir besok mau ngapain, besok mau bikin apa, besok mau kemana aja, ngapain aja, terus ngajarin anakku apa, kayak gitu. Pokoknya contoh-contohnya kayak gitu. Jadi yang pikiran yang sembraut ada di otak, kalau aku diffuse kayak gitu, aku langsung kayak nggak langsung auto berhenti sih, tapi situasi di sekelilingku juga mendukung, kayak matiin lampu, no gadget, terus pokoknya no elektronik. Itu juga salah satu pendukung untuk bisa lebih cepat tidur. Jadi temenin aku sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu guys. Kalau misalkan kalian udah coba racikan aku kayak gini, pakai cedar wood oil murah dan vetiver, terus kalian ngerasa kok gue nggak bisa tidur, kenapa gue masih susah tidur dan nggak bisa tidur lebih cepat. Sebelumnya kalian harus kenalin dulu masalahnya apa sih yang bikin kalian nggak bisa tidur. Pertama, bisa juga dari konsumsi makanan, minuman yang kita makan. Contohnya, ini yang pernah aku alamin ya. Contohnya kopi. Kalian yang suka minum kopi, coba perhatiin seberapa sering kalian minum kopi dan di jam-jam berapa aja kalian minum kopi. Kalau kalian ngerasa di jam sore minum kopi, coba di jam sorenya di stop, apalagi malam minum kopi, ya nambah nggak bisa tidur dong. Jadi perhatiin konsumsi minuman atau makanan yang bisa bikin kalian melek gitu. Kalau kalian bilang gue nggak bisa minum kopi, gue nggak bisa nggak minum kopi dalam sehari karena malah bikin sakit kepala. Ya udah nggak apa-apa, kalian tetap minum kopi tapi jamnya diperhatiin. Misalkan di jam siang atau di jam pagi. Aku kalau minum kopi kayak semacam cappuccino kayak gitu, aku masih bisa minum di jam siang. Tapi kalau aku minum kopi hitam, pure kopi, itu aku kalau minumnya di jam siang, aku bakalan nggak bisa tidur sampai subuh. Jadi perhatiin di konsum minuman atau makanan yang kalian konsumsi. Lalu kedua, faktor yang bisa bikin nggak bisa tidur tuh salah satunya keluhan fisik. Misalkan kalian nggak bisa tidur karena perut kalian nggak enak, perut kalian sakit, GERD atau MAH atau apapun itu kembung. Kalian beresin dulu masalah fisik kalian, atau kalian sakit kepala, atau bersin-bersin hidungnya tersumbat. Nah, itu kalian istilahnya kelarin dulu, beresin dulu akar permasalahannya, baru kalian bisa diffuse oil ini gitu. Terus kayak misalkan masalah pencernaan, oles dagas di perut, oles ya, dagas itu dioles bukan di diffuse. Banyak banget yang salah tentang diagas ini. Terus kepalanya berasa berat sebelah, coba arsi atau Franken olesin di satu tetes di ubun-ubun. Dan contohnya kayak gitu banyak banget. Terus faktor ketiganya ini sebenarnya udah pernah aku bahas, yaitu biasanya elektronik gadget yang ada di sekitar kita. Aku dulu juga gitu, karena udah ngantuk nih, tapi gue kan mau me time, gue kan seharian kerja, urus rumah, urus anak, masa sih gue nggak bisa nonton drakor gitu kan, apalagi nonton film yang berseri. Nah, itu dia penyakitnya guys. Kalian harus takarin jam nonton atau me time kalian, jangan mepet di jam tidur. Kalau misalkan udah mendekati jam tidur, udah harus di-cut. Itu kuncinya cuma satu sih, tegas sama diri sendiri. Jadi matiin handphone, matiin laptop, matiin TV untuk bisa bikin kalian tidur. Kalau
Aku caranya kayak gitu. Keempat, stres. Nah, stres ada banyak guys, aku bukan pakarnya, tapi yang pernah aku alamin, kalau lagi stres, kalau lagi banyak pikiran, aku pakainya stress away. Ini sampai aku dilute karena aku dan anakku tiap malam selalu pakai. Kenapa harus tiap malam? Kenapa nggak di saat stres aja? Karena kita nggak bisa pungkirin tiap hari itu pasti ada aja masalah dan selalu ada aja pikiran-pikiran yang kita pikirin dalam satu hari itu. Nah, walaupun udah let it go masalah-masalah itu, tapi kan ampas-ampasnya biasanya suka masih ada. Jadi biar nggak terlalu numpuk pikiran-pikiran atau masalah-masalah yang uh, dari hari yang sebelumnya itu, aku malamnya dan anakku olesin di tengkuk leher, belakang kuping. Selalu oles dan divis itu harus kudu wajib. Anakku umur 7 tahun, dari dia umur 5 kayaknya aku udah rutinin stress away, karena anak-anak juga bisa stres guys. Jadi tolong jangan berpikirnya kita doang, orang dewasa doang yang stres, anak-anak juga bisa stres. Lalu stres yang menumpuk, yang udah terlalu kronis, yang udah istilahnya udah pokoknya numpuk. Gimana sih guys, stres yang terlalu numpuk, yang masalah bertubi-tubi tapi kita nggak bisa selesain, yang ada kita mikirin terus, dan belum lagi stres kerjaan, stres rumah, stres pribadi, dan lain-lain. Itu aku pakainya vetiver guys. Ini pernah aku alamin banget, sampai aku nggak bisa tidur selama dari Januari sampai mau lebaran di tahun 2020. Itu kalau nggak salah sekitar 5 sampai 6 bulan ya. Gila kan? Aku nggak bisa tidur, baru bisa tidur di jam 6 sampai jam 8 pagi baru bisa tidur, tapi tidurnya cuman 1 sampai 1,5 jam, karena jam 9 atau jam 10 aku otomatis kebangun karena kan punya anak kecil. Jadi vetiver ini mantul banget, karena itu memang aku lagi udah ada masalah ketiban tangga juga, kayak gitulah istilahnya. Jadi ini stress away lagi. Jadi ini vetiver tuh ngebantu aku banget. Caranya, wangi ini nggak enak banget karena ini wangi jamu. Jujur aja, aku nggak bohong, ini review jujurku, ini wangi jamu, tapi kalian bisa campur sama orange kalau kalian nggak suka. Bikin racikan aja di botol 5 ml, vetiver 2 tetes, orange 5 tetes, biar nutupin wangi si vetiver ini. Sisa carrier oilnya sampai batas leher botol, puter-puter botolnya, tutup rapat, oles di sini atau oles di jempol kaki. Nah, itu dia faktor-faktor, semoga aku nggak kelewatan ya, faktor-faktor yang biasanya kenapa sih kita nggak bisa tidur cepat atau malah tidurnya baru bisa pagi. Nah, sekarang kita mulai aja bikin racikan oil blend sendiri untuk tidur, dan ini resep aku. Dan satu lagi, cedarwood dan vetiver ini bagus juga buat fokus anak sebenarnya. Jangan kan fokus anak, fokus untuk kita orang dewasa juga bagus. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena anakku susah fokus, jujur. Dia nggak bisa fokus terlalu lama, dan waktu pas pertama kali aku pakai si oil 2 ini, aku bikin jadi oil blend, itu aku sama guru lesnya anakku tuh sampai terkaget-kaget, karena biasanya kalau misalkan anakku kursus bahasa Inggris dikasih satu kata, dia bisa sampai berulang-ulang baru keinget, karena itu kan susah fokus. Tapi pas 1 minggu atau 1 bulan ya aku pakai ini, pokoknya pemakaiannya rutin tiap malam dan oles setiap habis mandi dan sebelum tidur. Itu baru dikasih satu kata, suruh dia baca, tulis, terus habis itu kita ngulang lagi, dia langsung inget. Biasanya itu butuh berapa kali, tapi ini enggak, cukup 1 kali. Aku sama guru sampai, wah cepet banget, kayak gitu. Dan di situ aku belum sadar kok bisa cepet banget, tapi pas sudah berapa lama aku baru, oh iya, apa jangan-jangan aku
lagi rajin diffuse 2 oil ini yang aku bikin jadi satu oil blend, terus sama lagi rutin oles vetiver. Nah kayak gini guys, tuh vetivernya. Jadi aku bikin pakai roller tiap sebelum mandi, setelah mandi sama sebelum tidur aku selalu oles di tengkuk sama ubun-ubun. Ini review jujurku, aku nggak tahu, tiap orang kan memang pasti beda-beda. Tapi selama kita pakainya konsisten, rajin, terus kita selalu kayak istilahnya gimana ya, ikhtiar ya. Maksudnya sambil berdoa, semoga melalui oil-oil ini ada perkembangan yang lebih baik lagi untuk anakku, dan ya udah terjadilah sesuai dengan imanmu gitu. Jadi pakai vetiver ini aku dari zaman speech delay anakku yang baru aku cobain di umur dia pas 4 tahun pakai vetiver, terus pakai oil-oil lain lagi. Kalau kalian mau tahu tipsku tentang telat ngomong anakku, nanti aku bikin videonya tersendiri, tinggal komen aja aku mau tahu tentang speech delay. Nanti kalau kalian komen kayak gitu aku bakalan bikinin videonya. Jadi kita mulai aja, jangan banyak ngomong lagi, terlalu banyak ngomong. Jadi ini masih baru si cedarwoodnya. Ini oil murah guys, cuman 188.000 kalau nggak salah. Sorry ya kalau salah, soalnya kan aku bukan price list. Jadi mungkin aja aku salah, tapi kalian kalau mau order atau kalau kalian mau tanya harganya, kalian tinggal cek di description box. Aku bakalan kasih link WA aku atau link IG Fat Oils, tapi tolong jangan DM, kalian langsung klik link di profilnya, karena kalau DM aku jarang banget buka DM-nya guys, karena terlalu banyak IG gitu. Jadi cedarwood dibuka, terus cara bukanya ini biar cakep aja sih guys. Cara bukanya, ini wangi cedarwood emang jujur nggak enak guys, benar-benar nggak enak. Kayaknya tuh gini, buka silikonnya pakai tutup botol, dicongkel, tarik ke atas, kelihatan kan tuh, slow lagi ya. Tutup botolnya, dicongkel ke silikon, tarik ke atas, tuh kelihatan kan, tuh. Nah udah buka, terus si vetiver ini oilnya kental banget guys. Ini kalau kalian mau tetesin per tetes itu sih nguji kesabaran banget. Kalau kalian nggak sabar seperti aku yang sabarnya tipis-tipis tisu, lebih baik pakai caraku aja. Karena asli ini lama banget netesnya. Jadi aku buka silikonnya, maaf ya. Aku tetesin jangan pelit-pelit banget, 4-6 tetes. Karena ini buat berapa bulan guys. Tuh 2. Nah udah dibuka gini aja lama. 3, 4, 5, 6. Udah selesai, tutup lagi. Tutupnya tuh kayak gini, tutup silikonnya seperti tutup botol biasa, tutup rapet. Tara, dia udah nutup lagi seperti sedia kala gitu. Terus si cedarwood ini berhubung udah aku campur sama vetiver, tutupnya kayak tadi, tutup kayak biasa aja tuh, kayak biasa tutup. Nah tutup rapat, putar-putar di telapak tangan biar kecampur oil cedarwood dan vetivernya. Terus jangan lupa diemin sampai 24 jam guys.
Ini cara kita bikin oil blend. Oil blend itu campuran oil single. Oil singlenya itu ya tadi si vetiver sama si cedarwood digabung jadi oil blend gitu. Jadi segitu simpelnya kita mau bikin oil blend. Bagus mana oil blend sama oil single? Logikanya oil single aja manfaatnya udah banyak banget, apalagi oil blend. Tapi saranku jangan terlalu banyak campur oil single untuk dijadiin satu botol. Kenapa? Karena nanti jadi bingung kalian mau manfaatnya buat apa. Jadi fokusin satu tujuan yang kalian mau. Misalkan aku mau buat otot, jadi oil otot yang mantul tenan itu wintergreen, peppermint. Kalau kalian suka panas dan mau oil murah, tambah clove. Udah 3 itu aja, itu udah enak banget guys. Jadi pastiin jangan terlalu banyak oil single, tapi cukup pakai sedikit biar manfaat dan tujuannya tercapai. Dan kenapa harus 24 jam? Untuk bantu oil single kita saling bersinergi sama oil yang kita campur. Jadi kalau udah sinergi, manfaatnya lebih mantul. So, buat kalian yang mau dikasih tahu tips oil blend lainnya, yang biasanya aku suka racik-racik sendiri sih oil single jadi oil blend sesuai dengan kebutuhanku atau kebutuhan anakku dan suka berhasil. Jadi buat kalian yang mau tahu tinggal komen di komen yang di YouTube ya. Jadi segitu dulu infoku, semoga membantu dan bye bye.